Pernah nggak sih kamu merasa doamu itu kayaknya cuman mental ke tembok, nggak kelihatan hasilnya? Nah, gimana kalau aku bilang doa itu bukan sekedar permintaan, tapi sebuah frekuensi fisika. Dan realitas yang kamu alami sekarang, suka atau tidak suka, sebetulnya adalah jawaban yang selalu datang. Yuk kita bedah barang-barang fisika di balik doa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering bikin galau. Kenapa ya rasanya doa saya nggak dijawab? Kita udah memohon, berharap banget, tapi kok kenyataan nggak berubah juga? Rasanya buntu kan? Tapi, gimana kalau masalahnya bukan pada doanya, melainkan pada pemahaman kita tentang cara kerja doa itu sendiri? Ternyata, petunjuknya itu udah ada dari ribuan tahun lalu. Kitab suci menekankan kalau cara kita berdoa itu sama pentingnya dengan apa yang kita minta. Coba perhatikan dua kata kuncinya di sini. Rendah hati dan tersembunyi atau lembut. Ini bukan sekedar saran loh, ini lebih mirip instruksi teknis. Mari kita gali lebih dalam artinya. Nah, ini dia kuncinya. Akar kata untuk doa dalam bahasa Arab, ud'u, itu ternyata nggak cuma berarti meminta. Makna lainnya adalah mengundang atau mengajak. Wah, ini mengubah segalanya. Jadi doa itu bukan lagi permintaan yang lahir dari rasa aku nggak punya, melainkan sebuah undangan, sebuah ajakan untuk menyamakan frekuensi kita dengan realitas yang kita inginkan. Kitab suci menjelaskan dua syarat ini. Pertama, tadaruan. Ini soal kondisi batin yang penuh kerendahan hati, bukan ego. Kedua, khufyatan, yang artinya tersembunyi. Tapi ini bukan soal bisik-bisik di kamar sepi ya. Ini lebih mengacu pada sesuatu yang nggak kelihatan. Sebuah frekuensi energi. Anggap aja kayak sinyal wifi. Dia bekerja tanpa suara, tanpa kabel, tapi justru itulah yang menghubungkan kamu dengan alam semesta. Konsep getaran tak terlihat ini mungkin kedengarannya agak mistis ya, tapi disinilah bagian yang paling keren. Spiritualitas kuno dan sains modern itu sekarang mulai nyambung, ngobrol pakai bahasa yang sama. Penelitian ilmiah modern mulai bisa memetakan dampak fisik dan biologis dari keyakinan dan doa. Jadi ini bukan lagi cuma soal iman, ini soal data. Coba kita lihat buktinya. Coba perhatikan baik-baik. Ini bukan cuma teori. Studi neuroscience membuktikan kalau doa dan rasa syukur itu secara harfiah mengubah kimia dalam tubuh kita, menurunkan hormon stres, dan bikin imun kita lebih kuat. Penelitian dari Harvard juga menemukan kalau keyakinan spiritual itu bikin kita jadi lebih tangguh dan optimis. Dan yang paling gila, ahli biologi sel Dr. Bruce Lipton membuktikan kalau keyakinan kita bahkan bisa mengubah cara kerja gen kita. Pikiran kita secara harfiah membentuk fisik kita. Luar biasa kan? Oke, untuk paham mekanismenya, kita perlu kenalan sama satu konsep fisika simple, resonansi. Gampangnya gini, kalau kamu punya dua garpu tala dengan nada yang persis sama, terus kamu getarkan salah satunya, garpu tala yang satunya lagi bakal ikut bergetar tanpa disentuh. Kenapa? Karena mereka ada di frekuensi yang sama. Sekarang coba diterapkan konsep resonansi tadi ke diri kamu sendiri. Setiap pikiran, setiap emosi yang kamu rasakan, entah itu rasa syukur, takut, cinta, atau rasa kekurangan, semuanya itu memancarkan getaran atau frekuensi energi yang unik ke alam semesta. Kamu itu pada dasarnya adalah sebuah menara pemancar yang hidup. Dan fisika kuantum ngasih kita rumus buat ini. E sama dengan HF. Tenang, nggak usah pusing sama rumusnya. Konsepnya sederhana banget. E itu energi, F itu frekuensi. Artinya, energi sebuah gelombang itu sebanding sama frekuensinya. Kalau kita terapkan ini ke pikiran kita, artinya apa? Semakin sering kita mengulang sebuah perasaan atau keyakinan, semakin kuat energi yang kita pancarkan. Pengulangan itu membangun kekuatan. Nah, disinilah letak masalahnya buat kebanyakan dari kita. Secara sadar lewat kata-kata, kita mungkin berdoa, ya Tuhan, aku mau kelimpahan. Tapi, kalau frekuensi dominan kita sepanjang hari adalah rasa cemas, rasa takut kurang, dan rasa tidak punya, menurut kamu sinyal mana yang lebih kuat? Semesta itu nggak merespons bisikan kata-kata kita, ia merespons teriakan getaran perasaan kita yang dominan. Di titik inilah kita kembali pada janji Tuhan. Ayat ini nggak bilang, aku mungkin akan mengabulkan. Ayat ini menyatakan sebuah kepastian, aku mengabulkan permohonan. Ini nunjukin kalau nggak ada doa yang nggak dijawab. Ini adalah sebuah hukum alam, bukan sebuah kemungkinan. Jadi, inilah inti dari semua pembicaraan kita. Alam semesta itu nggak pernah cuek sama doamu. Justru sebaliknya, ia merespons dengan presisi yang sempurna, tapi pada sinyal terkuat yang kamu pancarkan. Realitasmu saat ini bukanlah sebuah kebetulan, itu adalah jawaban yang sangat akurat untuk frekuensi dominan yang selama ini kamu siarkan. Jadi, sebenarnya ada dua jenis doa yang terjadi barengan. Ada doa yang kita ucapkan, yang seringkali datang dari ego dan rasa kekurangan,
Dan ada doa yang kita getarkan. Ini adalah doa dari keyakinan dan perasaan kita yang paling dalam. Coba tebak, mana yang selalu menang? Ya, realitas kita selalu diciptakan oleh doa yang kita getarkan. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang doa. Tujuannya bukan untuk berteriak lebih keras ke alam semesta, tapi untuk secara sadar mengganti stasiun radio di dalam diri kita, mengubah getaran yang kita pancarkan dari dalam. Terus, gimana caranya mengubah frekuensi kita? Ada 3 langkah praktis. 1. Mulailah dengan syukur. Rasakan terima kasih untuk apa yang kamu inginkan, seolah-olah itu sudah jadi milikmu. Syukur itu punya getaran energi tertinggi. 2. Hayati perasaan itu. Jangan cuma mikirin, tapi rasakan emosinya. Gimana rasanya punya apa yang kamu mau itu. 3. Perkuat dan ulangi. Lakukan ini setiap hari. Konsistensi akan membangun momentum dan memperkuat sinyal baru kamu. Pada akhirnya, kalimat ini merangkum semuanya. Kehidupan itu nggak ngasih kita apa yang kita inginkan, tapi ngasih kita cerminan dari siapa diri kita. Realitas kita adalah cerminan dari keyakinan dan getaran kita yang paling dalam, yang paling dominan. Dan kita sampai di akhir dengan satu pertanyaan yang mungkin cukup menohok untuk kamu renungkan. Coba lihat hidupmu sekarang, kesehatanmu, hubunganmu, keuanganmu. Anggap semua itu adalah jawaban yang sempurna atas doamu selama ini. Pertanyaannya adalah, frekuensi apa yang sebenarnya secara dominan kamu pancarkan? Jawabannya ada di sekelilingmu saat ini.